Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Huo tahu bahwa gadis cantik yang ada di tempat tidurnya adalah Baidi dari keluarga terkenal. Huo berpikir pasti gadis inilah yang sudah membersihkan ruangannya dan dia kelelahan lalu tidur di situ. Bahkan Huo ada pikiran bahwa gadis ini mungkin menyukai dirinya. Pada kehidupan Huo sebelumnya, dia sangat gemar membaca komik dan karakter tokoh utamanya memiliki kesamaan dengan dirinya di mana protagonisnya memiliki heroin. Dan Baidi kemungkinan adalah heroin yang dikirim untuknya. Tapi Huo bingung kenapa Baidi belum juga bangun sampai saat ini. Kemudian Master Dani muncul dan memberitahu bahwa ada kemungkinan bahwa kesadaran gadis itu sedikit rusak. Itulah sebabnya dia belum bangun-bangun. Huo terkesan karena gadis secantik Baidi sudah rela membersihkan kamarnya yang berantakan. Huo berencana memberikan pertolongan pertama dengan cara menciumnya. Tapi di saat yang bersamaan Baidi bangun dan melihat Huo yang sedang menjulurkan bibirnya. Pada akhirnya Huo berakhir babak belur setelah dia dihajar habis-habisan oleh Baidi. Huo merasa heran kenapa Baidi malah menyerangnya secara tiba-tiba. Menurut Master Dani, mungkin Baidi kesini karena dia salah kamar. Tapi Huo sama sekali tidak mendengarkan ucapan Master Dani. Bahkan Huo malah merasa bahwa ciuman barusan sudah membuat Baidi malu dan akhirnya dia main kekerasan. Scene pindah di lokasi Baidi yang masih merasa heran tentang kenapa dirinya bisa berada di kamar orang lain. Tapi entah kenapa, Baidi masih ingat bahwa terakhir kali dirinya berurusan dengan Ling Sen. Akhirnya Baidi ingat semuanya dan berpikir bahwa laki-laki yang mencoba menciumnya adalah temannya Ling Sen. Baidi tersenyum dan berencana akan mengungkap kebenaran soal identitas Ling Sen. Waktu berlalu hingga keesokan harinya di area pertandingan. Para murid merasa bosan karena mereka sudah lama menunggu tapi pelatih belum juga muncul. Di saat yang sama terlihat Ling Sen yang masih saja gugup dan terus berlatih angkat beban. Tapi Xiao Yu memberi nasihat agar Ling Sen tidak gugupan. Xiao Yu juga yakin bahwa Ling Sen akan masuk ke dalam kelas tingkat atas dengan kekuatannya itu. Setelah itu Baidi muncul dan menjadi bahan gosipan oleh para murid. Karena mereka tadi malam mendengar suara teriakan Baidi yang menyebutkan nama Ling Sen. Bahkan murid gendut bernama Tian ikut bergosip. Dia mengaku melihat Baidi dan juga Ling Sen tadi malam. Menurutnya hubungan mereka berdua lebih dalam dari sekedar teman biasa. Tapi Huo tiba-tiba muncul dan mengancam Tian agar tidak menjelek-jelekan Baidi sehingga Tian tidak meneruskan ucapannya. Tidak lama setelahnya 3 pelatih muncul dan mengumumkan bahwa ujian ronde ketiga akan segera dimulai. Ujian kali ini adalah menilai kemampuan dan kekuatan murid dalam pertarungan yang sesungguhnya. Dan murid akan ditempatkan pada kelas yang sesuai dengan kemampuan dan hasil penampilan saat ujian ini. Dan kepala akademi yang akan mengevaluasi secara langsung proses penilaiannya. Sebelum ujian pertarungan dimulai, para murid diharuskan mengambil nomor urutnya lebih dulu. Di saat Ling Sen mencoba mengambil nomor urutnya, di saat yang sama guru Suhuo menjalankan rencananya. Dia melempar belati yang sudah ada nomor urutnya. Pada akhirnya Ling Sen mendapati sebuah kertas dengan nomor urut 38. Suhuo merasa senang. Tapi belati yang dia lempar barusan adalah belati yang memiliki ikatan dengan nyawanya. Sehingga di saat yang sama, Suhuo juga terluka karena belatinya hancur berkeping-keping saat Ling Sen menangkapnya. Sementara nomor yang didapat Huo adalah nomor 36. Menurut Huo, dirinya tidak akan bertemu Ling Sen saat ujian. Guru Suhuo tahu bahwa Ling Sen terlihat seperti sudah berlatih beberapa teknik kultivasi. Dan memang memiliki beberapa kekuatan.
Itulah sebabnya Guru Suhuo sengaja tidak membiarkan Huo melawan Ling Sen di ronde pertama, karena Guru Suhuo ingin orang lain menguji kemampuan Ling Sen lebih dulu. Murid yang akan menjadi lawan pertama Ling Sen adalah murid berbadan besar itu. Dia meremehkan Ling Sen dan menyuruh Ling Sen agar segera menyerah saja. Tian tahu bahwa murid mengerikan bernama Wang Tizu itu adalah asasin yang terkenal di dunia persilatan. Di dalam rumornya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan serangan dari Wang Tizu. Tian merasa ragu jika bos Ling Sen akan menang melawannya. Wang Tizu sendiri sudah melihat kemampuan Ling Sen pada 2 ujian sebelumnya. Menurut dia, Ling Sen hanyalah sampah dengan kekuatan alami yang sedikit. Bahkan Wang Tizu menyombongkan dirinya yang saat ini berada pada ranah puncak 1. Dan sedikit lagi dia sudah mencapai ranah kedua. Dengan kesombongannya, Wang Tizu khawatir jika satu pukulannya akan langsung menghabisi Ling Sen di tempat. Bahkan Wang Tizu menantang apakah Ling Sen ingin bertarung dengannya sekarang juga. Awalnya para murid mengira bahwa Ling Sen mulai bertindak. Tapi ternyata, Ling Sen malah mengakui bahwa kekuatan spiritual miliknya memang yang paling buruk. Xiaoyu kesal karena Ling Sen bersikap sopan kepada lawannya. Tapi Ling Sen merasa tidak bersikap sopan. Dia hanya membenarkan apa yang diucapkan lawannya. Meski begitu, Ling Sen tidak ada niatan sama sekali untuk menyerah. Karena tujuan dirinya datang ke akademi adalah untuk berjuang. Akhirnya Wang Tizu pergi dan berkata bahwa dia akan menunggu Ling Sen di arena nanti. Xiaoyu sangat senang karena kata-kata yang diucapkan Ling Sen sangat keren menurutnya. Xin pindah di lokasi Wang Tizu yang menghampiri Guru Suhuo. Guru Suhuo menjanjikan kelas terbaik untuk Wang Tizu jika berhasil mengalahkan Ling Sen. Tapi di sisi lain, Huo berharap agar Ling Sen tidak tereliminasi pada ronde pertama. Karena sejujurnya, Huo juga ingin melawan Ling Sen. Singkatnya ujian akan segera dimulai. Pertandingan pertama nomor urut 1 yaitu Baidi akan melawan nomor urut 2 yaitu Zongma. Para murid yang lain kesal dengan Zongma yang mencoba menggoda Baidi. Mereka melemparinya sesuatu. Tapi Zongma sangat ahli menghindari serangan yang datang dari arah belakang. Tapi akibatnya, instruktur Yanli yang ada di depannya terkena dampaknya. Singkatnya pertarungan dimulai. Zongma mulai menunjukkan kemampuan cloning bayangan. Tian tahu bahwa itu hanya gerakan yang sangat cepat hingga seolah-olah seperti bayangan. Tapi menurut Tian, itu sangat mengesankan. Sementara Baidi mulai memperhatikan gerakan Zongma. Dan di saat ada celah, dia langsung melancarkan tendangan tepat mengenai telurnya. Tapi ternyata Zongma pernah dilecehkan seperti ini berkali-kali. Jadi dia sudah melakukan antisipasi. Dia menaruh perisai di bagian telurnya. Setelahnya Zongma berniat melancarkan serangan balasan. Tapi serangannya sama sekali tidak mengenai Baidi. Menurut Ling Sen, akan lebih mudah jika Zongma melempar bola energi untuk menyerang secara langsung. Tapi Tian menjelaskan bahwa semakin tinggi ranah seorang kultivator, maka akan semakin banyak energi yang dilepaskan dan semakin jauh daya jangkauannya. Bagi murid baru seperti Zongma yang ranahnya berada pada ranah 1 atau 2, bisa memadatkan energi di luar tubuh saja. Itu sudah sangat luar biasa. Kembali ke pertarungan. Sampai saat ini Zongma tidak berhasil mengenai Baidi. Setelahnya Zongma mundur dan mulai mengendalikan bola energinya. Tapi setelahnya Zongma merasa kesakitan. Ternyata tendangan Baidi sebelumnya mampu menembusnya meski Zongma sudah memakai besi di celananya. Dan efeknya baru terasa sekarang. Zongma sudah tidak bisa lagi bertarung dan Baidi dinyatakan sebagai pemenangnya. Dari sisi yang lain muncul seorang gadis dengan membawa gorengan yang sangat besar. Dia mendukung Baidi karena melindungi hak-hak wanita dari pria cabul seperti Zongma. Ling Sen tertarik dengan gorengan yang besar itu. Dia pun menghampiri gadis itu dan berusaha SKSD. Tapi tujuan utamanya adalah makanan itu. Dari perkenalan itu Ling Sen bisa tahu bahwa gadis itu datang ke akademi ini 1 tahun yang lalu dan namanya adalah Murong. Dia kesini karena ingin mengikuti ujiannya. Meski dia kesini 1 tahun yang lalu, tapi nilainya selalu jelek.
Dan ini adalah ketiga kalinya dia mengikuti ujian penempatan kelas. Tapi Murong kesal karena akademi berencana mengeluarkannya jika dirinya tidak bisa tampil dengan baik. Murid gendut yang tahu segalanya itu menjelaskan bahwa Murong berasal dari keluarga alkimia yang sangat terkenal. Anggota keluarganya dihormati di 9 provinsi. Dan senior Murong sudah mengembangkan teknik gabungan antara alkimia dan memasak. Sederhananya hal itu tentang mengubah bahan alkimia menjadi makanan yang lezat tanpa mempengaruhi cita rasanya. Dan Murong sangat tidak tegaan ketika dia melihat orang lain kelaparan. Ling Sen terkesan karena kebaikan Murong bisa dikatakan seperti seorang bidadari. Setelah itu Bai Di lewat di depan Ling Sen dengan ekspresi yang kesal. Murid-murid semakin percaya tentang adanya hubungan antara Ling Sen dengan Bai Di. Murong yang mendengar rumor itu langsung meminta Ling Sen untuk mengenalkannya dengan Bai Di. Karena Murong ingin bercita-cita menjadi kuat seperti Bai Di. Di saat yang sama instruktur Yanli berteriak sangat keras memanggil Murong untuk maju ke arena. Karena dari tadi dia memanggil Murong tapi tidak pernah dihiraukan. Sebenarnya Xiao Yu merasa cemburu. Dia melarang Ling Sen bergaul dengan Murong karena Murong adalah murid bodoh yang bahkan gagal terus dalam ujiannya. Tapi Ling Sen tidak mempermasalahkannya karena menurutnya, Murong sangat peduli dengan orang asing. Yang itu artinya Murong bukanlah orang yang jahat. Jadi selama dia bukan orang jahat, tidak masalah berteman dengannya. Murong bertekad untuk bisa menang kali ini meski itu hanya satu kali kemenangan. Tapi yang akan menjadi lawannya adalah Huo. Setelah itu instruktur Yanli memulai jalannya pertandingan. Kepala akademi tahu bahwa anak perempuan itu berasal dari keluarga Murong. Hanya saja kepala sekolah merasa heran bagaimana Murong bisa masuk dalam tes penempatan mahasiswa baru. Master Lu Hong menjelaskan bahwa Murong selalu gagal hampir di setiap tes penilaian. Bahkan tes alkimia yang seharusnya dia kuasai malah menjadi sangat berantakan. Murong yang seharusnya meracik pil, malah menjadikannya sebagai proses memasak. Jika Murong masih tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun dalam tes penempatan ini, instruktur Lu Hong berencana untuk mengirimnya kembali kepada keluarga Murong. Murid gendut itu tahu bahwa Murong sangat pandai meracik makanan sebagai obat kuat. Tapi Murong sama sekali tidak pandai dalam hal pertarungan. Pertarungan dimulai saat instruktur Yanli ditarik oleh tali itu. Murong bertekad untuk menang sementara Huo tidak menyangka bahwa lawan pertamanya adalah gadis yang imut. Huo sangat yakin bisa menang dengan mudah. Dan setelahnya, Huo berharap bisa menjadikan gadis-gadis itu sebagai pacarnya. Karena Huo terus melamun, dia baru sadar bahwa Murong sudah ada tepat di depannya dan melancarkan pukulan di wajahnya. Dan Huo pun terhempas karenanya. Meski begitu, Huo masih saja melamunkan sesuatu yang menyenangkan. Karena hanya diam, akhirnya Murong melancarkan serangan kedua. Tapi Huo berhasil dengan mudah menangkap tangannya lalu berkata, "Serangan yang sama tidak akan berhasil padaku." Setelahnya Murong sedikit menjauh ke belakang dan kembali melancarkan pukulan demi pukulan. Tapi satupun pukulannya tidak ada yang kena. Bahkan Huo menyuruh Murong untuk segera menyerah. Karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berhasil melukainya dengan serangan tangan kosong. Di sisi yang lain Xiao Yu merasa cemburu karena Ling Sen terus memberikan semangat kepada Murong. Singkatnya Murong merasa kelelahan setelah melancarkan begitu banyak pukulan. Akhirnya dia membuat 2 gorengan yang sangat besar dan setelahnya memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Murid gendut ini menyadari sesuatu. Menurutnya, senior Murong menggunakan makanan spiritual untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara paksa. Jadi dia tidak makan karena lapar melainkan makanan yang dibuat oleh senior Murong adalah pil spiritual. Setelah itu terjadi ledakan di lokasi Murong. Semua murid menjadi penasaran tentang apakah Murong akan naik ke ranah yang lebih tinggi. Akan tetapi, penampilan Murong malah membuat semua murid laki-laki menjadi mimisan. Setelah itu Murong melancarkan serangan dan serangan kali ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Akhirnya Huo pun mulai serius untuk menghadapinya. Murong melancarkan pukulannya dan Huo menahannya dengan pedangnya.
Tapi serangan Murong jauh lebih kuat dari yang diduga sehingga Huo pun langsung terhempas. Xiaoyu tahu meski Murong terlihat sangat kuat, tapi dia hanya memaksakan dirinya sendiri untuk mencapai batas kekuatannya. Menurut Xiaoyu, dengan tingkat intensitas seperti ini dia tidak akan bisa mempertahankannya lebih dari beberapa menit. Bahkan instruktur ikut terkejut dan khawatir jika Huo sudah mati. Tapi kepala akademi menyadari sesuatu bahwa pertempurannya belum selesai. Dan itu benar. Ternyata Huo masih bisa bangkit dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa diriku yang sebagai penjelajah waktu ini bisa dipukul mundur olehmu. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Huo mulai mengeluarkan jurus gerak cepatnya. Dia mengelilingi Murong hingga nampak beberapa bayangannya dan membuat Murong kebingungan. Setelah itu Huo melompat ke atas. Ling Shen yang menyadari hal itu langsung memberitahu Murong untuk melihat ke arah atas. Berkat Ling Shen, Murong berhasil menghindari serangan dari atas. Kemudian Huo mengeluarkan jurus teratai hati api biru dan langsung melesatkannya ke arah Murong. Murong tidak bisa menghindari serangan itu dan terjadilah sebuah ledakan. Tapi gara-gara ledakan itu, pakaian Murong langsung sobek karenanya. Lagi-lagi semua murid laki-laki langsung mimisan. Sementara Ling Shen dilarang melihatnya oleh Xiaoyu. Master Lu Hong tidak menyangka jika Huo memiliki kemampuan hebat seperti itu. Dan kepala akademi bisa melihat siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini. Sebelum melanjutkan serangan, Huo memberi kesempatan agar Murong menyerah. Tapi Murong tidak menyerah begitu saja. Dia meminum sebuah ramuan dan setelahnya dia memancarkan energi yang sangat kuat, kemudian dia melesat dan melancarkan serangan pukulan bertubi-tubi ke arah Huo. Dan Huo mencoba menangkisnya dengan pedangnya. Bahkan kepala akademi sendiri tidak pernah menyangka jika Murong masih bisa meningkatkan kekuatannya di saat seperti ini. Xiaoyu tahu bahwa Murong kembali memaksakan kemampuannya melebihi batas maksimalnya dengan menggunakan banyak pil sekaligus. Pada saat ini, Murong mengerahkan semuanya dan benar-benar membakar kekuatan hidupnya. Murong terus melancarkan pukulan karena dia tidak ingin kalah dalam pertandingan kali ini. Tapi tiba-tiba saja Huo tersenyum. Huo kembali mengeluarkan jurus teratai birunya. Dan setelahnya terjadi sebuah ledakan yang besar. Akibat ledakan itu Murong terhempas dan Huo masih berniat melancarkan serangan lanjutan. Kepala akademi dan Master Lu Hong merasa khawatir jika ini terus dibiarkan maka akan berbahaya. Mereka menyuruh instruktur Yanli agar segera menghentikan pertandingan ini. Di saat yang sama, Huo sudah melancarkan tebasan pusaran angin teratai birunya. Instruktur yang mencoba untuk menghentikannya merasa akan terlambat karena serangan itu sedikit lagi mengenai Murong. Di saat yang sama Murong ingat ketika dia dimarahi oleh ayahnya. Saat itu ayahnya berkata bahwa keluarga Murong sangat terkenal dengan alkimia. Tapi Murong malah mempermalukan mereka dengan mempelajari resep yang tidak berguna. Dan Murong menjawabnya bahwa dia memasak makanan yang memiliki sebuah efek yang kurang lebih sama seperti sebuah pil. Tapi ayahnya tetap menolak dengan alasan bahwa alkimia tetaplah alkimia. Dan memasak adalah tindakan tidak berguna bagi keluarganya. Kemudian saudaranya memberi saran agar mengirim Murong ke Akademi Xuantian. Dan seandainya Akademi Xuantian tidak bisa mengajari Murong dengan baik, maka akan mereka mengatur pernikahan Murong dengan beberapa tuan muda dari keluarga lain. Dari situlah Murong ingin membuktikan bahwa makanan yang dia buat tidak kalah hebatnya dengan sebuah pil. Tapi pada akhirnya Murong merasa dirinya akan berakhir sampai di sini saja. Tapi sesuatu yang mengejutkan datang. Seseorang menghentikan pedang itu hanya dengan satu telunjuk jarinya. Dan orang itu adalah Ling Shen. Ling Shen berkata bahwa Murong adalah orang baik dan Huo tidak boleh berlebihan. Kemudian Huo mencoba menarik kembali pedang hitam miliknya tapi dia tidak bisa melakukannya. Itu seolah-olah Ling Shen sedang menahan pedang itu dengan sangat kuat. Setelah itu instruktur Yanli sampai dan langsung menghentikan pertandingannya. Instruktur menunjuk Huo sebagai pemenangnya dan menyuruh mereka agar segera keluar dari arena. Barulah setelah itu Ling Shen melepaskan pedangnya dan pedang itu langsung kembali ke tangan Huo.
Huo berharap agar Ling Sen bisa menang pada pertandingan berikutnya agar selanjutnya memiliki kesempatan untuk berhadapan dengannya. Ling Sen pun menjawab bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik untuk melewati ronde pertama. Xiaoyu kesal karena orang itu sudah jelas mengancam Ling Sen. Tetapi Ling Sen malah bersikap sangat tenang. Murong berterima kasih karena Ling Sen sudah menyelamatkannya. Tapi dia juga merasa sedih karena pada akhirnya tetap kalah. Padahal ini adalah kesempatan terakhirnya. Setelah itu Ling Sen mencoba membantu Murong untuk pergi ke tempat istirahat. Tapi instruktur melarang Ling Sen karena sekarang adalah giliran Ling Sen untuk maju ke arena. Dan lawannya adalah Wang Tizu. Setelah itu Ling Sen menyerahkan Murong kepada Xiaoyu. Tapi Xiaoyu kesal karena pada akhirnya dirinya malah membantu Murong yang sebelumnya membuatnya merasa cemburu. Wang Tizu tidak menyangka ternyata Ling Sen masih berani maju ke arena, yang itu artinya Ling Sen sudah bosan hidup. Singkatnya pertandingan dimulai saat instruktur ditarik ke atas. Wang Tizu langsung menaruh senjatanya yang selalu dia bawa dan membuat lantainya langsung pecah. Berat pilar besi itu saja sudah mengejutkan banyak orang. Menurut Tian, serangan Wang Tizu akan membuat lawannya tidak akan bisa berdiri lagi. Dan Murong juga merasa khawatir apakah Ling Sen akan baik-baik saja nantinya. Berbeda dengan Xiaoyu yang terlihat sangat tenang karena dia berkali-kali lebih dikejutkan dengan kekuatan Ling Sen saat mereka ada di daerah pedalaman pegunungan. Xiaoyu yakin bahwa tidak akan ada serangan apapun yang akan menjatuhkan Ling Sen. Bahkan sampai saat ini Xiaoyu belum pernah melihat Ling Sen terjatuh oleh seseorang. Setelah itu Wang Tizu mulai menunjukkan kemampuannya dan sebuah ledakan langsung muncul. Tapi setelahnya, bajunya langsung sobek dan penampilannya membuat para laki-laki langsung ingin muntah saat melihatnya. Cara seperti itu membuat orang lain mual sampai tidak bisa berdiri. Menurut Master Lu Hong, menggunakan gerakan yang membakar mata seperti itu adalah hal yang memalukan bagi nama baik Akademi Suantian. Tapi kepala akademi menyadari bahwa ini hanyalah pengalihan dan efek yang menyebabkan orang lain terganggu dan terjatuh. Bahkan Ling Sen sendiri merasakan sakit yang datang secara tiba-tiba. Di saat yang sama, Wang Tizu melesat dan berniat melancarkan serangan dari atas. Akan tetapi Ling Sen masih bisa menghindarinya. Wang Tizu kembali melancarkan serangannya tapi tidak ada yang berhasil mengenai Ling Sen. Sementara para murid baru tidak bisa melihat apa-apa. Mereka merasa jika matanya seakan-akan terbakar dan ingin terus muntah. Berbeda dengan Murong dan Xiaoyu yang masih bisa melihat jalannya pertandingan. Murong menyadari sesuatu bahwa trik yang sebenarnya adalah tongkat besi yang dibawa Wang Tizu itu secara diam-diam mengeluarkan asap beracun. Dan sekarang sebagian besar area ini sudah tertutup dengan asap beracun miliknya. Guru Suhuo merasa senang karena asasin yang dia sewa sangat hebat seperti dugaannya. Saking hebatnya, Guru Suhuo sendiri sampai terkena dampak racunnya. Kembali ke dalam pertarungan, Wang Tizu terus melesatkan serangannya meski sampai saat ini tidak ada yang kena. Namun seiring berjalannya waktu, Ling Sen merasa jika tubuhnya mulai tidak bisa bergerak dan kepalanya terasa sakit. Di saat inilah Wang Tizu memanfaatkannya untuk menghantam Ling Sen dan berhasil mengenai wajah Ling Sen. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali dia menghantam di tempat yang sama. Bahkan Xiaoyu yang awalnya tenang, sekarang menjadi cemas dan dia memberitahu instruktur agar segera menghentikan jalannya pertarungan. Tapi instruktur tidak bisa menghentikannya karena dia tahu bahwa Ling Sen masih memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam benak Baidi dirinya kecewa kepada Ling Sen yang masih diam saja dan tidak menyerang balik. Hingga pada akhirnya Wang Tizu melesatkan serangan terakhirnya. Para murid merasa cemas dengan Ling Sen. Tapi ternyata Ling Sen berhasil memblokir serangan itu. Ling Sen sadar bahwa kekuatannya sudah terkuras. Jadi dia berniat akan mengerahkan pukulan penuh saat ini. Wang Tizu malah memprovokasinya. Dia berpikir meski Ling Sen mengerahkan semuanya, pada kondisi terlemah ini, Ling Sen tidak akan bisa melukainya. Tapi tanpa dia sadari, kepalan tangan Ling Sen sudah menyentuh perutnya dan sebuah efek hentakan yang sangat besar muncul dan Wang Tizu terlihat kesakitan.
Bahkan efek hentakannya saja membuat benda di sekitarnya langung hancur. Dan setelahnya Wang Tizu langsung ambruk tidak berdaya.